Bayangkan tinggal di atas batu karang yang ukurannya lebih kecil dari lapangan sepak bola, bersama 200 tetangga tanpa air tawar, dan perahu sebagai satu-satunya penyambung hidup. Atau bayangkan menyebut rumah sebagai tempat di mana orang mati, tinggal berdampingan dengan yang hidup selama bertahun-tahun, serta didandani dan dirawat seolah-olah mereka hanya sedang tidur. Hari ini saya akan mengajak kalian dalam perjalanan ke 25 tempat paling luar biasa di bumi, di mana kalian tidak akan percaya bahwa tempat ini benar-benar ada. Mari kita mulai dengan tempat yang mungkin paling padat penduduknya di bumi. Pulau Migingo terletak di tengah Danau Victoria dan hanya seluas 0,2 hektar. Ukuran itu lebih kecil dari kebanyakan blok kota, namun hampir 200 orang, entah bagaimana, berhasil membangun kehidupan mereka di atas batu tandus ini dan menciptakan kepadatan populasi yang sangat tinggi. Inilah yang membuat tempat ini benar-benar mencengangkan. Pulau ini tidak memiliki pohon, tidak ada lahan pertanian, dan tidak ada sumber air tawar alami. Setiap tetes air minum harus diangkut dengan perahu dari daratan utama dan merugikan penduduk antara 3 hingga 5 dolar per hari. Sebagai gambaran, ruang hidup rata-rata per orang hampir tidak sampai 1 meter persegi. Hasil perikanan di sini sangat berharga, sehingga pada tahun 2010 batu kecil ini memicu sengketa wilayah antara Kenya dan Uganda karena menghasilkan ribuan dolar setiap tahun dalam pajak perikanan. Tapi Pulau Migingo hanyalah permulaan. Izinkan saya membawa kalian ke tempat di mana kematian bukanlah akhir, melainkan kehadiran yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Di dataran tinggi Tanah Toraja, Indonesia, keluarga menyimpan kerabat yang sudah meninggal di dalam rumah mereka selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, serta diawetkan, dan dianggap bukan sebagai orang mati, melainkan sebagai orang sakit. Ketika upacara pemakaman akhirnya berlangsung, acara itu bisa berlangsung 3 hingga 7 hari, dengan puluhan kerbau dikorbankan untuk menghormati almarhum. Mayat-mayat itu kemudian ditempatkan di peti mati yang dipahat langsung ke tebing batu setinggi ratusan meter. Patung kayu bernama Tautau berdiri menjaga makam tebing ini, dan beberapa situs pemakaman digunakan kembali selama ratusan tahun. Selama ritual manene, keluarga benar-benar membawa orang mati keluar dari makam mereka untuk membersihkan dan memakaikan baju baru, serta mempertemukan kembali dengan kerabat yang masih hidup. Di Tanah Toraja, kematian bukanlah perpisahan melainkan transformasi menjadi jenis anggota keluarga yang berbeda. Kita baru saja melakukan perjalanan dari Pulau Migingo ke Tanah Toraja. Tulis angka 2 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa kalian masih di sini bersama saya. Lalu apa yang terjadi ketika manusia memutuskan untuk tinggal di tempat berpenghuni paling dingin di bumi? Jauh di hutan beku Siberia, terletak Oymyakon, Rusia, di mana suhu musim dingin anjlok hingga negatif 50 sampai negatif 60 derajat Celcius yang hampir tak terbayangkan. Pada tahun 1933, tercatat suhu negatif 67 derajat Celcius. Itu adalah suhu yang menyaingi pengukuran terdingin yang pernah tercatat di luar Antartika. Pada tingkat kedinginan ini, logam patah seperti kaca mesin mobil harus menyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan kulit manusia membeku dalam waktu kurang dari 1 menit jika terpapar udara. Udara di sini sangat dingin, sehingga napas kalian langsung membentuk kristal es, dan sekolah hanya diliburkan ketika suhu turun di bawah negatif 52 derajat Celcius. Semua infrastruktur harus ditanam secara permanen ke dalam tanah beku yang tidak pernah mencair. Meskipun kondisi mematikan ini, ada komunitas kecil terus bertahan di sini dan membuktikan bahwa kemanusiaan dapat bertahan, bahkan dalam kondisi paling keras yang dapat diciptakan alam. Sekarang, izinkan saya menceritakan tentang tempat di mana apa yang disebut dunia luar sebagai keajaiban terjadi begitu sering sehingga dianggap sepenuhnya normal. Igbo. Orang Nigeria mendapat julukan ibu kota kembar dunia dan statistiknya benar-benar mengejutkan. Dengan populasi sekitar 150.000, kota ini mencatat 45 hingga 50 pasang anak kembar per 1.000 kelahiran. Itu hampir 4 kali lebih tinggi dari rata-rata global. Di beberapa lingkungan kalian akan menemukan 2 atau 3 bahkan 4 pasang anak kembar dalam satu keluarga besar. Kelahiran kembar telah didokumentasikan di sini selama beberapa dekade.
dan terjadi secara alami pada tingkat yang masih sulit dijelaskan sepenuhnya oleh para ilmuwan. Penduduk setempat percaya fenomena ini terhubung dengan diet tradisional mereka yang kaya akan makanan berbasis ubi rambat dan sayuran daun tertentu yang dikonsumsi setiap hari. Kota ini bahkan menyelenggarakan festival kembar tahunan yang menarik. Ratusan saudara kembar identik untuk merayakan apa yang membuat komunitas mereka unik. Di tempat tinggal kalian, apakah anak kembar adalah pemandangan umum? Tulis ya atau tidak di bawah, dan bagikan lokasi kalian karena kami ingin mengetahuinya. Tapi mungkin tidak ada yang menunjukkan kemampuan adaptasi manusia seperti orang-orang Duha di Mongolia Utara. Juga dikenal sebagai Tsaatan. Mereka mewakili salah satu budaya penggembala rusa kutub terakhir yang tersisa di bumi. Kurang dari 400 orang tetap tinggal jauh di taiga dekat perbatasan Siberia pada ketinggian ribuan meter, di mana suhu dapat anjlok hingga sangat ekstrim. Orang Tsaatan memindahkan kemah mereka setiap 4 hingga 6 minggu, mengikuti kawanan rusa kutub mereka, melalui hutan tanpa listrik, tanpa jalan, dan tanpa pemukiman permanen. Rusa-rusa ini menyediakan hampir semua yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, seperti transportasi susu, pakaian, dan bahan tempat tinggal. Namun hewan-hewan itu jarang dibunuh untuk daging, karena mereka terlalu berharga saat hidup. Anak-anak belajar menunggang rusa sebelum mereka bisa membaca. Dan setiap aspek kehidupan sehari-hari bergantung sepenuhnya pada pemahaman perilaku hewan dan ritme musiman. Ketika mesin modern gagal dalam cuaca dingin yang ekstrem, orang Tsaatan terus berkembang menggunakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Berbicara tentang menentang anatomi manusia, izinkan saya memperkenalkan kalian ke desa Kayan di Myanmar, di mana wanita mulai mengenakan kumparan kuningan di leher sejak usia 5 tahun. Selama beberapa dekade mereka secara bertahap menambahkan lebih banyak cincin, hingga beberapa wanita membawa 20 kumparan, atau lebih dengan berat mencapai belasan kilogram. Ini menciptakan ilusi leher memanjang yang dapat tampak jauh lebih panjang dari normal. Cincin ini dikenakan 24 jam sehari, dan jarang dilepas, bahkan untuk tidur atau mandi. Seiring waktu, tekanan konstan mendorong tulang selangka dan tulang rusuk ke bawah, sehingga secara permanen mengubah struktur tubuh. Adat ini telah dipraktikkan selama lebih dari 1000 tahun dan diturunkan dari ibu ke anak perempuan, serta mengubah bentuk manusia itu sendiri menjadi simbol hidup, identitas budaya, dan ketahanan. Tulis angka 5 di bawah. Jika kalian merasa wanita berleher panjang ini benar-benar mengesankan. Terima kasih banyak atas tanggapan antusias kalian. Suku Suri di Barat. Daya Ethiopia membawa modifikasi tubuh ke tingkat yang lebih ekstrem. Tinggal di salah satu wilayah paling terisolasi di lembah Omo. Kurang dari 40.000 orang tetap tersebar di sabana terpencil, tanpa jalan, tanpa listrik, dan kontak luar yang minimal. Gadis-gadis mulai meregangkan bibir bawah mereka sekitar usia 12 hingga 15 tahun, dan secara bertahap memasukkan piring tanah liat yang dapat mencapai diameter sangat lebar. Ritual skarifikasi meninggalkan ratusan tanda timbul di seluruh kulit yang dibuat melalui luka sengaja yang diobati dengan abu. Suku Suri bergantung hampir sepenuhnya pada ternak dan memindahkan kemah mereka setiap beberapa bulan untuk mencari air dan padang rumput di bawah suhu yang sangat panas. Dalam lanskap yang dibentuk oleh panas, isolasi, dan ritual, mereka telah mempertahankan cara hidup yang secara aktif menolak modernisasi. Jika kalian sudah menonton sejauh ini, kami sangat senang mengetahui kalian menikmati video ini. Tolong dukung kami dengan menyukai dan membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian menonton di ponsel, ketuk tombol hype tepat di bawah. Dengan sepenuh hati kami berterima kasih atas cinta dan dukungan kalian. Sekarang, izinkan saya membawa kalian ke tempat di mana satwa liar masih melebihi jumlah orang. Dan manusia berbagi halaman belakang mereka dengan beberapa predator paling berbahaya di Afrika. Maasai Mara di Kenya membentang sangat luas di sabana terbuka yang mendukung lebih dari 1,5 juta rusa wildebeest selama migrasi besar bersama dengan ratusan ribu zebra dan gazelle yang bergerak melintasi dataran setiap tahun. Singa, citah, dan hiena berburu dalam ekosistem di mana predator dan manusia hidup hanya berjarak beberapa meter. Orang Maasai telah berbagi tanah ini selama berabad-abad
dengan menggembalakan ternak melintasi medan tanpa pagar dan curah hujan musiman yang rendah. Salah satu tradisi mereka yang paling ikonik adalah tarian melompat adumu, di mana para pejuang melompat lurus ke atas setinggi mungkin tanpa menekuk lutut mereka, dan terkadang mengulangi lompatan itu puluhan kali untuk membuktikan kekuatan dan ketahanan. Apakah kalian berani melompat seperti pejuang Maasai? Tulis angka 7 jika kalian ingin mencoba tarian adumu. Tapi bagaimana dengan komunitas yang memilih untuk hidup sepenuhnya di atas lautan? Desa Air Bajau di Malaysia adalah rumah bagi orang. Orang yang sering disebut gipsi laut dengan seluruh komunitas dibangun di atas tiang kayu setinggi beberapa meter di atas air. Rumah-rumah dihubungkan oleh papan sempit, alih-alih jalan, dan banyak orang Bajau menghabiskan sebagian besar hidup mereka di laut. Beberapa orang bisa menyelam ke kedalaman luar biasa dengan satu tarikan napas dan bertahan di bawah air selama beberapa menit tanpa tangki oksigen. Anak-anak belajar berenang sebelum mereka bisa membaca, dan kegiatan sehari-hari seperti memasak mandi dan memancing semuanya terjadi di atas atau di dalam laut. Beberapa penduduk desa lahir hidup dan mati tanpa pernah memiliki tanah serta mengandalkan hampir 100% pada memancing untuk bertahan hidup. Generasi gaya hidup ini benar-benar telah mengubah tubuh mereka dengan limpa yang membesar, yang membantu mereka menahan napas lebih lama di bawah air. Sebuah komunitas yang hidup hampir persis seperti manusia 40.000 tahun yang lalu. Sulit dipercaya bukan? Suku Hadza di Tanzania Utara mewakili salah satu masyarakat pemburu pengumpul sejati terakhir di bumi. Kurang dari 1.500 orang tetap tersebar di sabana kering dekat Danau Eyasi, tanpa pertanian, tanpa ternak, dan tanpa rumah permanen. Suku Hadza bertahan hidup sepenuhnya dengan memburu hewan liar, menggunakan busur buatan tangan dan panah beracun, serta dengan mencari buah beri umbi-umbian dan madu. Mereka terkadang memanjat pohon yang sangat tinggi untuk memanen madu dari sarang lebah liar. Mereka memindahkan kemah setiap 4 hingga 6 minggu, dengan membawa hampir tidak ada apa-apa. Dan inilah yang benar, benar luar biasa. Mereka bekerja hanya 3 hingga 4 jam sehari untuk memenuhi semua kebutuhan bertahan hidup mereka. Tidak ada kepala suku, tidak ada hierarki, tidak ada uang dan makanan dibagi rata di antara kelompok. Tetapi jika kalian ingin melihat manusia bekerja dalam kondisi yang benar-benar mematikan, izinkan saya membawa kalian ke Kawah Ijen di Indonesia bagian timur. Ini adalah rumah bagi salah satu desa pekerja paling berbahaya di bumi yang dibangun di samping kawah vulkanik aktif. Danau Kawah berada di ketinggian ribuan meter, di atas permukaan laut dan berisi air yang paling asam di planet ini, dengan tingkat keasaman yang cukup untuk melarutkan logam. Setiap malam, penambang belerang turun ke kawah ini tanpa peralatan pelindung dan memikul beban seberat orang dewasa di punggung mereka. Gas belerang beracun dapat mencapai tingkat mematikan dalam hitungan detik dan suhu di sekitar lubang vulkanik sangat panas. Gunung berapi ini terkenal dengan api biru elektriknya yang hanya terlihat dalam kegelapan yang disebabkan oleh pembakaran gas belerang. Meskipun terpapar racun panas ekstrem dan risiko runtuhnya gunung berapi secara konstan, desa-desa terdekat bergantung sepenuhnya pada pekerjaan berbahaya ini untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana dengan tempat-tempat di mana manusia telah bermitra dengan predator liar untuk bertahan hidup? Desa Saksai di Mongolia, barat dekat pegunungan Altai adalah salah satu tempat terakhir di mana manusia berburu dengan elang alih-alih senjata. Berada di dataran tinggi desa ini adalah rumah bagi pengembara Kazakh yang melatih elang emas seberat 7 kg dengan lebar sayap hampir 2 meter. Burung-burung luar biasa ini dapat melihat mangsa dari jarak jauh dan menyerang rubah serta serigala dengan kecepatan luar biasa. Pemburu elang mulai melatih burung. Burung ini sejak usia muda dan bekerja sama selama 10 hingga 15 tahun sebelum melepaskan mereka kembali ke alam liar. Musim dingin di sini bisa anjlok hingga suhu ekstrem. Namun perburuan terus berlanjut dengan menunggang kuda melintasi lanskap stepa yang beku. Ikatan antara manusia dan elang mewakili salah satu kemitraan paling luar biasa di dunia alami. Berbicara tentang kemitraan kuno, izinkan saya membawa kalian ke salah satu komunitas yang terus dihuni tertua di Amerika Utara.
Taos Pueblo di New Mexico telah berdiri selama hampir 1000 tahun dan dibangun sepenuhnya dari tanah liat di sepanjang Rio Pueblo. Struktur bertingkatnya naik hingga 5 lantai dan telah bertahan hampir 1 milenium dari kondisi gurun yang keras. Sekitar 150 orang tinggal secara permanen di dalam dinding Pueblo dan mempertahankan tradisi yang diturunkan selama lebih dari 40 generasi. Bangunan itu dibangun sepenuhnya dari tanah jerami dan air. Namun mereka bertahan dari musim panas, gurun di atas suhu 100 derajat Fahrenheit dan suhu musim dingin di bawah nol. Tidak ada listrik atau air mengalir di dalam struktur bersejarah itu, sehingga melestarikan bentuk aslinya persis seperti yang dibangun berabad-abad yang lalu. Desa yang hidup ini membuktikan bahwa arsitektur berkelanjutan dan pengetahuan tradisional dapat bertahan lebih lama dari konstruksi modern selama ratusan tahun. Sekarang izinkan saya menunjukkan apa yang terjadi ketika manusia menciptakan salah satu tempat paling padat di bumi. Santa Cruz del Islote di lepas pantai Kolombia hanya mencakup 1 hektar, namun menampung lebih dari 1.200 orang yang tinggal berdampingan di rumah-rumah yang padat. Tidak ada mobil, tidak ada jalan, dan tidak ada sumber air tawar di pulau itu. Setiap tetes air minum harus dibawa dengan perahu dari daratan utama. Dengan hampir tidak ada ruang pribadi keluarga, berbagi dinding atap, dan kehidupan sehari-hari sangat dekat dengan tetangga mereka. Pulau ini memiliki 1 sekolah, 1 klinik kecil, dan 1 lapangan sepak bola yang berfungsi ganda sebagai ruang pertemuan komunitas. Meskipun kepadatan populasi yang ekstrem dan isolasi total dari sumber daya daratan Santa Cruz del Islote mencatat hampir tidak ada kejahatan serius dan menciptakan salah satu komunitas teraman di Kolombia. Tapi mungkin tidak ada yang menunjukkan iman dan isolasi, seperti biara Fuktal di India Utara. Ini adalah salah satu biara paling terisolasi di bumi yang dibangun langsung ke tebing batu kapur di lembah Zanskar. Bertengger, di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut biara ini tampak menggantung dari permukaan batu. Dengan bangunannya ditumpuk di sekitar formasi gua alami. Tempat ini hanya dapat dicapai dengan perjalanan beberapa jam di sepanjang jalur gunung sempit dengan jurang curam di kedua sisi. Selama 5 hingga 6 bulan, setiap tahun salju tebal benar-benar memutus biara dari dunia luar sebagai rumah bagi sekitar 70 biksu. Fuktal tidak memiliki akses jalan dan bergantung sepenuhnya pada perjalanan kaki dan hewan beban untuk persediaan. Didirikan pada abad ke-12, biara ini telah selamat dari longsoran salju tanah longsor dan dingin ekstrem selama lebih dari 800 tahun, serta membuktikan bahwa dedikasi spiritual dapat menopang kehidupan manusia, bahkan di tempat-tempat di mana kelangsungan hidup itu sendiri membutuhkan keajaiban setiap hari. Sekarang mari kita juga beralih ke komunitas yang telah membangun kehidupan mereka di tebing. Desa-desa Dogon di Mali menempel pada tebing Bandiagara, yaitu tebing batu pasir besar yang menjulang tinggi di atas dataran di sekitarnya. Selama lebih dari 700 tahun, komunitas-komunitas ini telah membangun rumah lumbung dan tempat suci langsung ke permukaan batu yang hanya dapat dijangkau oleh jalan setapak sempit dan pijakan kaki yang dipahat dengan tangan. Beberapa desa duduk ratusan meter di atas tanah tanpa jalan dan tanpa kendaraan, serta mengandalkan sepenuhnya pada perjalanan kaki di sepanjang jalan yang akan menakuti sebagian besar pemanjat tebing. Curah hujan di sini sangat rendah, namun orang Dogon bertahan hidup melalui teknik pertanian tebing yang cerdik dan sistem konservasi air yang canggih. Lumbung kuno dinaikkan beberapa meter di atas permukaan tanah untuk melindungi simpanan biji-bijian yang berharga dari banjir dan hewan. Tetapi, jika kalian pikir itu ekstrem, tunggu sampai kalian mendengar tentang desa-desa tebing di Cina. Tempat-tempat seperti desa Atulier di Sichuan, ada di mana gravitasi benar-benar mengendalikan setiap aspek kehidupan sehari-hari. Rumah-rumah menempel pada permukaan batu vertikal yang menjulang sangat tinggi di atas dasar lembah. Selama beberapa generasi, satu-satunya akses adalah 17 tangga rotan buatan tangan, yang beberapa membentang ratusan meter lurus ke atas permukaan tebing dan dipanjat setiap hari tanpa perlindungan keselamatan sama sekali. Anak-anak semuda 6 tahun melakukan pendakian yang menakutkan ini hanya untuk mencapai sekolah dan menghadapi jurang curam yang akan membunuh siapa saja yang jatuh.
Pada tahun 2016 desa itu akhirnya menerima sistem tangga baja dan jembatan yang mengurangi waktu pendakian, namun keterbukaannya tetap sangat ekstrem. Pemukiman itu berada di ketinggian ribuan meter dan sering diselimuti kabut serta angin berbahaya. Kurang dari 100 keluarga masih memilih untuk tinggal di sini, di mana bahkan dengan perbaikan modern, setiap perjalanan dimulai dan berakhir secara harfiah, di tepi kematian. Dan selanjutnya adalah salah satu komunitas penghuni pohon paling luar biasa di bumi. Suku Korowai di Indonesia hidup jauh di dalam hutan hujan Papua, di mana rumah mereka dibangun puluhan meter di atas tanah dan bertengger tinggi di kanopi hutan. Ini bukan rumah pohon sederhana. Ini adalah struktur multi ruang canggih yang berfungsi sebagai rumah keluarga permanen yang tergantung di udara. Tanpa jalan, tanpa listrik, dan tanpa kontak dengan peradaban modern hingga tahun 70-an orang. Korowai bertahan hidup sepenuhnya dengan berburu mengumpulkan sagu dan mencari makan di kanopi hutan. Keluarga memanjat batang pohon vertikal ini berkali-kali setiap hari hanya menggunakan pijakan kaki yang dipahat pada kulit kayu dan tali rotan. Beberapa desa benar-benar pindah setiap 5 hingga 10 tahun dan meninggalkan seluruh rumah pohon yang rumit ketika sumber makanan lokal menjadi habis. Gaya hidup berbasis ketinggian ini awalnya dikembangkan sebagai perlindungan terhadap banjir serangga, berbahaya, klan saingan, dan ancaman spiritual yang diyakini bepergian di sepanjang tanah. Tapi jika kalian ingin melihat manusia menaklukkan salah satu lingkungan paling bermusuhan di bumi, izinkan saya memperkenalkan kalian kepada orang-orang Tuareg di Gurun Sahara. Para pengembara luar biasa ini bertahan dalam kondisi di mana suhu musim panas sangat panas dan curah hujan tahunan sangat minim. Berjumlah sekitar 2 juta orang yang tersebar di Afrika Utara dan Barat. Mereka menempuh jalur perdagangan kuno yang membentang ribuan mil melintasi pasir terbuka dan batu. Karavan tradisional Tuareg pernah melintasi gurun selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan pada suatu waktu dengan menavigasi tanpa peta atau instrumen modern dan hanya dipandu oleh bintang pola angin serta bentuk halus bukit pasir. Sumber air bisa berjarak sangat jauh dan memaksa kontrol yang sangat ketat atas setiap tetes yang berharga. Wajah mereka ditutupi cadar untuk melawan badai pasir dan matahari yang brutal, sementara pakaian yang dicelupni khas. Mereka benar mewarnai kulit mereka seiring waktu, sehingga memberi mereka julukan orang biru gurun. Dalam lanskap di mana mesin modern gagal dan pemukiman permanen lenyap di bawah pasir yang bergeser, orang Tuareg telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun dan mengubah Sahara itu sendiri menjadi tanah air yang layak huni. Tinggi di pegunungan Kaukasus Georgia terdapat Uzguli, salah satu pemukiman yang terus dihuni tertinggi di Eropa pada ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut. Kelompok desa terpencil ini adalah rumah bagi sekitar 200 penduduk yang tersebar di 4 komunitas kecil yang dihubungkan oleh jalur batu kuno. Menara pertahanan besar menjulang tinggi yang banyak dibangun antara abad ke-9 dan ke-12 masih berdiri kokoh hingga hari ini. Selama hingga 6 bulan, setiap tahun salju tebal benar-benar memutus Uzguli dari bagian negara lainnya dengan suhu turun jauh di bawah titik beku. Desa ini terletak tepat di bawah Gunung Sahara, yang merupakan puncak tertinggi Georgia di daerah yang rawan longsoran salju dan cuaca ekstrem. Tanpa infrastruktur modern selama berabad-abad, Uzguli telah selamat dari invasi yang tak terhitung jumlahnya, isolasi total, dan beberapa kondisi gunung paling keras di Eropa, serta melestarikan cara hidup abad pertengahan di atap benua secara harfiah. Izinkan saya membawa kalian kembali ke air untuk menunjukkan komunitas terapung lain yang menentang kehidupan konvensional. Ganvie di Benin Selatan, sering disebut Venesia Afrika, yaitu sebuah desa yang dibangun sepenuhnya di atas tiang di atas Danau Nokowe. Rumah bagi lebih dari 20.000 orang. Komunitas luar biasa. Ini tidak memiliki jalan dan tidak ada mobil, hanya rute kano sempit yang menghubungkan rumah, sekolah, pasar, dan tempat ibadah. Rumah-rumah naik beberapa meter di atas permukaan air untuk bertahan dari banjir musiman yang dapat menaikkan danau secara signifikan. Setiap aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari memasak dan mandi hingga berbelanja, dan bersosialisasi terjadi dari perahu atau platform yang ditinggikan. Desa ini awalnya didirikan lebih dari 300 tahun yang lalu,
sebagai tempat perlindungan dari penyerbu budak yang dilarang oleh kepercayaan agama setempat untuk memasuki air. Anak-anak di sini belajar mendayung kano sebelum mereka bisa berjalan jarak jauh di darat dan memancing menyediakan sumber utama makanan dan pendapatan bagi hampir setiap keluarga. Tapi Ganvi terlihat luas dibandingkan dengan Makoko. Nigeria, sebuah pemukiman terapung besar yang seimbang di atas air di tepi kota besar Afrika. Diperkirakan 100.000 hingga 250.000 orang tinggal di sini, di rumah. Rumah yang dibangun hampir seluruhnya di atas tiang kayu, dengan lebih dari 90% rumah berdiri tepat di atas laguna. Lantai rumah-rumah ini berada hanya sedikit di atas permukaan air, namun sama sekali tidak ada jalan dan tidak ada mobil dimanapun di komunitas itu. Setiap gerakan terjadi dengan kano 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Komunitas ini beroperasi tanpa sistem pembuangan limbah formal. Dan lebih dari 50% penduduk bergantung sepenuhnya pada memancing untuk bertahan hidup di perairan yang terkontaminasi oleh limbah perkotaan. Ribuan anak lahir dan dibesarkan di sini tanpa pernah menginjakan kaki di tanah padat. Meskipun Makoko terletak kurang dari 5 mil dari cakrawala modern Lagos yang berkilauan. Selama beberapa dekade kota air ini telah ada tanpa perencanaan kota atau layanan pemerintah, dan membuktikan bahwa komunitas manusia dapat mengatur diri sendiri dan beradaptasi di tempat-tempat yang tampaknya mustahil untuk dipertahankan. Apakah kalian siap mengunjungi pemukiman permanen tertinggi di bumi? La Rinconada, Peru berada pada ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut yang sangat mengejutkan. Itu lebih tinggi daripada kebanyakan orang yang pernah bepergian bahkan di pesawat terbang. Udara di sini mengandung 40% lebih sedikit oksigen daripada di permukaan laut dan suhu musim dingin anjlok di bawah titik beku yang ekstrim. Hampir 50.000 orang telah memilih untuk tinggal di lingkungan beku yang kekurangan oksigen ini. Sebagian besar tertarik oleh janji berbahaya penambangan emas. Para penambang turun ke lubang tidak stabil yang dipahat langsung ke batuan glasial dan menghadapi ancaman konstan runtuhnya. Terowongan paparan merkuri beracun dari pemrosesan emas dan kondisi kerja yang brutal. Banyak yang bekerja di bawah sistem berisiko di mana mereka hanya dibayar jika mereka benar-benar menemukan emas. Tanpa sistem pembuangan limbah yang tepat, sangat sedikit air bersih dan penyakit ketinggian yang konstan mempengaruhi semua orang. La Rinconada mewakili salah satu tempat paling ekstrem dan berbahaya yang pernah dipilih manusia untuk dijadikan rumah. Dan untuk isolasi sejati, tidak ada yang sebanding dengan Tristan da Cunha, pulau berpenghuni paling terpencil di bumi. Wilayah Inggris ini terletak benar-benar sendirian di Samudra Atlantik Selatan dengan daratan terdekat berjarak ribuan mil jauhnya. Sekitar 250 orang tinggal di sini, di satu pulau vulkanik yang ukurannya sangat kecil. Tidak ada bandara dimanapun di pulau itu. Satu-satunya jalan masuk atau keluar adalah perjalanan perahu selama 6 hingga 7 hari, yang bergantung sepenuhnya pada kondisi cuaca dan dapat dibatalkan selama berminggu-minggu pada suatu waktu. Pemukiman itu terletak tepat di samping gunung berapi aktif yang menjulang tinggi di atas permukaan laut yang meletus baru-baru ini pada tahun 1961 dan memaksa evakuasi total setiap penduduk. Pulau ini memiliki satu sekolah, satu rumah sakit, satu toko dan 0 lampu lalu lintas. Di tempat di mana bantuan terdekat secara harfiah berhari-hari jauhnya dan lautan mengendalikan segalanya, Tristan da Cunha bertahan di ujung dunia yang berpenghuni. Akhirnya izinkan saya mengakhiri dengan salah satu komunitas paling mencolok secara visual di bumi. Orang-orang Asaro di Papua Nugini yang terkadang disebut suku tengkorak, terkenal dengan ritual yang mengubah orang hidup menjadi representasi berjalan dari orang mati. Selama upacara tubuh mereka benar-benar tertutup tanah liat sungai putih abu-abu dengan pola gelap yang dilukis untuk meniru tulang dan tengkorak yang terbuka, sehingga mengubah sosok manusia menjadi kerangka, berjalan yang menakutkan. Tradisi luar biasa ini sudah ada sejak berabad-abad lalu dan berasal dari dekat Sungai Asaro di dataran tinggi timur. Menurut legenda, suku para pejuang pernah bersembunyi di lumpur sungai untuk melarikan diri dari musuh dan muncul saat senja tertutup tanah liat. Penampilan hantu mereka menyebabkan teror sedemikian rupa sehingga lawan lari panik karena percaya mereka melihat roh orang mati
kembali untuk bertarung. Hari ini orang Asaro masih melakukan ritual menghantui ini dengan bergerak perlahan dan diam-diam, agar tampak supernatural dan dunia lain, serta melestarikan tradisi yang mengubah tubuh manusia itu sendiri menjadi pernyataan spiritual dan budaya yang kuat. Apa yang telah kita temukan bersama hari ini jauh melampaui geografi ekstrem atau kebiasaan yang tidak biasa. 25 tempat luar biasa ini mengungkapkan ruang lingkup sebenarnya dari kemampuan adaptasi manusia dan upaya luar biasa yang akan dilakukan orang untuk melestarikan cara hidup mereka, budaya mereka dan hubungan mereka dengan suatu tempat. Dari pulau-pulau yang lebih kecil, dari blok kota yang mendukung ratusan orang, hingga komunitas yang hidup berdampingan dengan orang mati, hingga desa-desa yang dibangun di gunung berapi aktif. Dan tebing-tebing setiap lokasi menunjukkan bahwa batas kelangsungan hidup manusia jauh melampaui apa yang kebanyakan dari kita bayangkan. Manakah dari tempat-tempat luar biasa ini yang paling mengejutkan kalian? Saya benar-benar ingin tahu tentang reaksi kalian terhadap komunitas-komunitas ini. Bagikan di komentar di bawah lokasi mana yang menurut kalian paling sulit dipercaya. Dan beritahu saya jika ada pemukiman manusia ekstrem lainnya yang menurut kalian harus saya selidiki. Dan jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan, nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menemani kami hari ini. Saya harap kalian menikmatinya. Dukungan kalian benar-benar sangat berarti. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.